Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Konferensi pers terkait dengan quarter final Europa League leg pertama antara Manchester United menghadapi Sevilla yang akan berlangsung hari Kamis malam waktu Eropa, berarti di Indonesia hari Jumat dini hari. Video ini gue bikin hari Rabu sore, jadi Rabu siang tadi sudah terjadi konferensi persnya, sudah diadakan konferensi persnya Erik ten Hag yang memberikan keterangan. Ada beberapa informasi menarik, langsung aja kita bahas. Gua ambil dari manchestereveningnews.co.uk. Di sini ada rangkumannya. Gua artikan dan nanti akan gua kasih opini seperti biasa tentang Marcus Rashford. Jadi Marcus Rashford ini absen ya. Erik ten Hag mengatakan akan absen juga di beberapa pertandingan ya. Erik ten Hag belum bisa memberikan terlalu banyak detail karena dia tidak tahu. Tim kepelatihan harus, atau tim Manchester United ya, harus melihat nih perkembangannya seperti apa cedera dari Marcus Rashford. Sekali lagi Marcus Rashford ini cedera, tidak akan tampil ketika menghadapi Sevilla dan juga ada kemungkinan di beberapa pertandingan selanjutnya. Ini akan menjadi tantangan bagi Manchester United karena selama ini Marcus Rashford merupakan sumber gol. Satu-satunya bahkan, karena kalau dicek ya, terutama di Premier League, Manchester United membuat gol Marcus Rashford itu yang terbanyak, lalu peringkat keduanya kalau nggak salah Bruno Fernandes, itu jaraknya terlalu jauh, sangat jauh sekali, dan ini merupakan tantangan ya yang Manchester United atau Erik ten Hag harus cari solusinya. Ada beberapa pemain, tentu saja kembalinya Anthony Martial ya kan, atau mungkin dengan Wout Weghorst atau Jadon Sancho yang lain-lain. Yang jelas ini tantangan yang harus dicari solusinya, terutama nanti ketika menghadapi Sevilla. Manchester United dituntut bukan hanya menang, tapi juga bisa menang dengan meyakinkan. Kenapa? Untuk modal nih, sebelum akan tandang ke kandang Sevilla yang di babak playoff ya, sebelum menghadapi Manchester United ini, selalu menjadi apa ya, benteng tangguh. Mereka lolos karena mereka menang dengan agregat lebih besar di kandang mereka sendiri. Sekarang dibalik nih, mereka akan tandang dulu ke Old Trafford ya, Sevilla, sehingga Manchester United harus memanfaatkan itu dengan menang secara meyakinkan. Selain Marcus Rashford, Garnacho dan juga Luke Shaw absen. Keduanya tidak tersedia. Tentu saja Garnacho cederanya lebih parah, Erik ten Hag mengatakan, tapi saya berharap Luke Shaw akan bisa kembali dalam waktu lebih singkat. Nah, Garnacho dan Luke Shaw absen. Oke, Garnacho sudah tahu ya, memang cederanya parah. Luke Shaw tapi tidak akan bermain menghadapi Sevilla nih Luke Shaw. Artinya Tyrell Malacia seperti yang gua duga, gua perkirakan di preview, nampaknya punya kemungkinan besar akan memulai dari awal. Tyrell Malacia yang sebenarnya ketika menghadapi Everton juga tampil cukup bagus. Tentang Anthony Martial, Erik ten Hag mengatakan kita tidak harus memaksa ya, kita akan berhati-hati. Lini depan menghadapi Everton bekerja dengan sangat baik. Nah, pada saat itu kalau memang Erik ten Hag mengambil contoh ketika menghadapi Everton, Manchester United banyak mengandalkan kecepatan nih ketika menghadapi Everton, dan juga bagaimana visi bermain dari seorang Bruno Fernandes. Ini yang diandalkan ketika itu. Artinya Anthony, Jadon Sancho bisa saja ketika menghadapi Sevilla akan kembali diandalkan ya. Tusukan-tusukannya, kecepatan-kecepatannya, penetrasi-penetrasinya. Tapi yang membuat gua penasaran ini nanti bagaimana center forwardnya, siapa yang akan diturunkan? Apakah Anthony Martial ataukah Wout Weghorst ya? Pilihannya nampaknya ada di dua itu tadi. Tentang Anthony Martial, Erik ten Hag mengatakan saya pikir dia siap untuk memulai seperti yang saya katakan, tapi ya di lini depan kita bekerja dengan sangat baik ketika menghadapi Brentford dan juga ketika menghadapi Everton. Keuntungannya adalah sekarang kita bisa memainkan Martial secara perlahan-lahan dan juga memberikan dia menit bermain. Saya pikir ketika menghadapi Everton dia sebenarnya sudah siap untuk memulai dari awal. Nah, kalau pernyataannya seperti ini, kelihatannya Anthony Martial punya peluang yang besar nih untuk mulai dari awal ya, untuk jadi starting line up. Manchester United sekali lagi akan tampil tanpa Marcus Rashford, dan Manchester United ini seperti gua katakan tadi butuh kemenangan yang meyakinkan. Erik ten Hag juga memiliki pendapat tentang Christian Eriksen. Saya pikir keseimbangan di lini tengah sangat baik dengan Casemiro, Eriksen dan juga Bruno. Casemiro merupakan pemain yang seimbang ya, menghubungkan pemain-pemain lain.
Eriksen bisa mensupport dia dan juga bisa maju lebih ke depan, bisa menciptakan peluang-peluang dengan key passes. Dan ya, seorang pemain yang sangat penting. Dan saya pikir dia sudah memiliki 7 atau 8 assist di liga. Dan itu menceritakan ya bagaimana pentingnya Christian Eriksen. Sepakat gue, lini tengah nanti ini akan menjadi lini yang eh, lini andalan dari Manchester United, lini inspirasi karena ketiga pemain yang punya visi bermain yang sangat bagus, punya influence juga sangat bagus, Bruno Fernandes, Casemiro, dan juga Christian Eriksen tersedia ini. Bahkan peluang juga sangat besar ketiganya akan langsung dimainkan dari awal dan gue tidak sabar untuk menantikan hal tersebut. Kenapa? Sudah cukup lama nih Manchester United tidak bisa memainkan tiga pemain tengah terbaiknya. Sekarang nanti hari Kamis malam waktu Eropa ketika menghadapi Sevilla peluang itu ada. Dan selama ini lini tengah inilah yang sering tidak bisa berkreasi secara maksimal untuk melayani pemain-pemain depan dari Manchester United ya untuk bisa mencetak gol. Kenapa? Karena ada yang absen, Christian Eriksen absen, Casemiro absen, atau bahkan Bruno Fernandes yang bermain tidak dalam posisi terbaiknya. Hari Kamis nanti, ketiga pemain ini punya peluang untuk diturunkan dan ketiga pemain ini punya peluang untuk bermain di posisi terbaiknya, terutama seorang Bruno Fernandes. Lalu juga Christian Eriksen ya di pivot dengan seorang Casemiro. Gua harapkan mereka bisa langsung tampil fokus, tampil nyetel sehingga Manchester United, gua ulangi lagi, bisa menang dengan meyakinkan. Anthony Martial disinggung tentang bertahan ya. Bagaimana kemampuan bertahannya? Erik ten Hag mengatakan ya dia butuh waktu ya. Tapi ketika dia di dalam tim, kita bisa bermain sepak bola dengan baik dan kita punya hasil yang terbaik ya sebagai tim. Saya melindungi dia karena saya menunjukkan statistik dan juga bagaimana kontribusi dari Anthony Martial. Gue sepakat, Anthony Martial bahkan dari pre-season ketika dia tersedia, ketika dia tidak ada gangguan fisik, dia bermain sangat tajam sebagai seorang penyerang. Bahkan gue juga beberapa kali singgung di video gue sebelumnya kalau penampilan Anthony Martial ini dibandingkan dengan musim lalu berbeda cukup jauh. Bahkan dengan musim sebelumnya, musim ini nampaknya juga lebih bagus. Hanya saja ketersediaan, itu saja ketersediaan. Kalau Erik ten Hag mengatakan tentang statistik, ya memang betul karena ketika Erik ten Hag memainkan Anthony Martial sering bisa langsung memberikan kontribusi berupa gol ya kan ataupun juga kemenangan bagi Manchester United. Sekarang, yang terpenting adalah ketika Anthony Martial kembali, ya Manchester United meraih kemenangan. Apakah dengan kontribusi dari Anthony Martial secara langsung, artinya dia bisa mencetak gol ataupun assist, ataupun juga dari permainan, dia membuka ruang buat pemain lain, ya kan, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa bagaimana Anthony Martial harus aktif juga nih, melakukan pressing dari depan. Tentang kritik terhadap David De Gea, Erik ten Hag mengatakan ketika kita memiliki clean sheet, itu berarti tim dan saya bermain bagus. Kritik selalu ada di sana, Anda tidak bisa menyenangkan setiap orang. Oh ini David De Gea yang mengatakan ya, jadi disinggung tentang bagaimana kritik terhadap David De Gea. David De Gea mengatakan ketika kita memiliki clean sheet, ini berarti tim dan juga saya melakukan pekerjaan yang baik. Kritik selalu ada di sana, Anda tidak bisa menyenangkan setiap orang. Saya selalu berusaha bermain yang terbaik. Kita melakukan pekerjaan yang luar biasa secara bersama. Ya, gue juga sepakat dengan David De Gea. Kalau Manchester United clean sheet, kalau dia melakukan penyelamatan yang sangat spektakuler yang bahkan mempengaruhi hasil, gue nggak tahu banyak tidak pujian terhadap David De Gea. Sama seperti kritik yang dia terima kalau dia melakukan error sedikit. Dan menurut gue error-error tersebut musim ini tidak sefatal, tidak separah musim-musim sebelumnya. Artinya apa? Ada peningkatan di sana. Dan ya perkembangan pemain kan tidak berhenti di satu titik. Dia masih terus akan melakukan perbaikan dan juga perkembangan ya. Erik ten Hag tentang Harry Maguire. Kita melihat di hari Sabtu bagaimana bagusnya Harry Maguire. Dia melakukan dengan sangat bagus. Dia ya selalu bisa memberikan kontribusi yang baik. Saya sangat happy dengan bagaimana
tim saya ini bertahan. Kita bertahan dengan 11 pemain dan kita punya penjaga gawang yang luar biasa yang memberikan kita banyak clean sheet. Sama seperti David De Gea. Harry Maguire ketika bermain buruk, ya kritikan datang dari mana-mana. Tapi ketika dia tampil, menurut gue tampil solid ketika menghadapi Everton, tidak banyak ya yang menyoroti. Menurut gue kadang nggak fair sih ya. Tentang Sabitzer, Erik ten Hag mengatakan dia melakukan pekerjaan dengan sangat fantastis. Dia bisa beradaptasi dengan sangat baik di Manchester United dan juga Premier League. Dia merupakan person yang sangat baik ya, dan bisa beradaptasi dengan dressing room dengan sangat baik. Dia pemain yang sangat cerdas dan kita sangat happy dengan perannya dia saat ini. Ya, semakin baik ini Sabitzer, semoga bisa semakin nyetel. Terutama persaingan di lini tengah ini akan semakin ketat dengan kembalinya Christian Eriksen dan juga Casemiro ya. Erik ten Hag tentang gaya bermain, kita ingin bermain sepak bola yang dinamis dan mengejutkan lawan. Kita akan membuat permainan kita ini susah untuk dibaca. Kita bertahan dengan 11, kita menyerang dengan 11, kita bekerja setiap hari, setiap pertandingan, dan kita terus berkembang di setiap pertandingan. Wah, ini bertahan dengan 11, menyerang dengan 11, total football ya. David De Gea memberikan tanggapan tentang rekor clean sheet. Ya, ini merasa sangat baik ya. Saya pikir saya telah berada dengan waktu cukup lama rekornya ya, dan baik-baik saja. Mengalahkan rekor dari Peter Schmeichel membuat saya bangga, dan saat ini saya ingin terus bisa clean sheet. Ketika kita melakukannya, kita sangat dekat untuk memenangkan hal-hal yang besar. Tentang musim ini, David De Gea mengatakan kalau kita bermain sepak bola yang sangat bagus, kita sudah memenangkan 1 trofi, dan kita sangat menikmatinya. Dressing room juga sangat dekat satu dengan yang lain. Para pemain memberikan semuanya di latihan dan juga di permainan. Kita masih ada di 3 kompetisi dan kita berada di jalur yang tepat. Ya, semoga saja. Lalu Erik ten Hag nih memberikan tanggapan tentang Anthony. Tentu saja kita berharap lini depan bisa menjadikan ancaman, tapi juga memberikan efek di sepertiga akhir. Dia harus bekerja dengan hal tersebut. Tapi dia masih muda. Dia mencetak gol di pertandingan-pertandingan besar. Jangan lupa ya, kita lolos mengalahkan Barcelona. Winning goalnya tuh dari Anthony. Tapi kalau Anda bisa melakukannya di pertandingan-pertandingan tersebut, Anda bisa melakukannya di pertandingan-pertandingan Premier League. Kita harus memenangkan pertandingan secara bersama. Dan ini merupakan pengalaman saya dengan dia. Dia seorang pejuang. Dia sangat suka tantangan. Ketika dia bermain, tim ini menang. Dan ya, dia masih sangat muda. Dan dia bisa membunuh lawan. Ya, sepakat gue. Banyak sekali kritikan dengan Anthony. Ya, harga tinggi ya kan, mungkin pengharapannya. 2 hal. Nomor 1. Anthony ini masih muda dan masih musim pertamanya di Premier League. Dan menurut gue so far so good. Nomor 2. Kalau ada yang berharap Anthony mencetak 20-30 gol satu musim, dia tidak pernah melakukannya di Ajax. Dan memang bukan itu benchmark ya, atau atribut dari Anthony di tim sebelumnya. Lebih ke bagaimana permainan yang eksplosif, ya kan, bagaimana kontribusi yang cepat, transisi yang cepat, lining up yang baik dengan pemain bertahan dan juga pemain lain. Itu yang sebenarnya kalau menurut gue yang gue cari sebenarnya dari Anthony, melihat bagaimana dia bermain di Ajax Amsterdam musim-musim sebelumnya. Terakhir tentang Marcus Rashford. Ya, tentu saja ini sebuah kemunduran ya, karena cedera itu tadi, dan dia sangat kecewa. Tapi dia tidak seluruhnya jatuh ya, artinya dia kecewa banget karena dia akan kembali secara cepat. Dia sudah memulai rehabilitasinya dan mudah-mudahan itu akan membantu dia untuk bisa kembali secepatnya. Ya, menurut gua faktor mental dari Marcus Rashford ini juga sangat penting di permainannya. Semoga cedera ini, karena pemain-pemain lain ya kan, namanya juga atlet, kadang kalau dapat cedera yang agak sedikit parah, biasanya mentalnya agak down nih. Semoga Marcus Rashford tidak demikian. Semoga rehabilitasinya bisa dengan cepat ya, dia bisa pulih lagi dan juga mentalnya nih tidak jatuh. Kurang lebih demikian kabar update terkait dengan konferensi pers Erik ten Hag. Ada komentar terkait dengan hal tersebut, drop di kolom komen.
Terima kasih sudah menyaksikan. Lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Jangan lupa zakat. Jangan lupa like, jangan lupa sholat, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.